Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah misteri yang sebetulnya ada di sekitar kita setiap saat, tapi anehnya sering banget kita abaikan. Kita akan ngomongin soal konsep yang jadi pondasi zaman digital kita, tapi lucunya kita semua bahkan belum sepakat apa sih artinya. Dulu ada seorang filsuf hebat, John Locke, yang bilang kalau pengetahuan itu ibaratnya benteng kita. Ya, satu-satunya pertahanan kita dari dunia luar. Ini cara pandang yang klasik banget kan? Jadi ada kita di sini dan ada dunia di luar sana yang perlu kita pahami. Nah, di zaman kita sekarang, pandangan tadi itu mulai goyah. Muncul satu pertanyaan yang mengubah semuanya. Gimana kalau ternyata dunia yang perlu kita ketahui itu sendiri adalah informasi? Coba deh bayangin, apa jadinya kalau informasi itu bukan lagi sekedar peta buat kita menjelajahi dunia, tapi justru jadi bahan dasar yang ngebangun dunia itu sendiri? Nah, ini dia paradoks besarnya di zaman kita. Kita semua ini kan produsen sekaligus konsumen informasi. Setiap hari, setiap detik. Tapi coba deh, jujur tanya ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya informasi itu? Kalau kita tanya 10 ahli yang berbeda, kemungkinan besar kita bakal dapat 10 jawaban yang beda-beda juga. Aneh kan? Buat para filsuf kayak Luciano Floridi, ini bukan masalah sepele loh. Ini tuh semacam skandal intelektual. Ada kekosongan besar dalam cara kita memahami dunia modern. Dan ya, untuk mengisi kekosongan itulah, sebuah bidang studi yang benar-benar baru akhirnya lahir. Jadi, gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini? Kelahiran filsafat informasi ini, percayalah, bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini tuh sebuah kisah tentang ide-ide yang munculnya kecepatan dan gimana tradisi lama berusaha menolaknya. Perjalanannya itu lambat banget loh. Benih-benihnya sebetulnya udah ada dari tahun 50-an pas AI pertama kali muncul. Terus di tahun 70-an, beberapa filsuf udah mulai ngeramal bakal ada revolusi komputer. Tapi ya gitu deh, idenya dianggap terlalu aneh, terlalu radikal. Baru di tahun 80-an, pas komputer mulai masuk ke rumah-rumah kita, para filsuf akhirnya kayak dipaksa bangun dan sadar, wah dunia udah berubah. Bayangin, butuh puluhan tahun. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kenapa bisa gitu? Kenapa sebuah bidang ilmu yang kerjanya mikirin ide-ide besar justru telat banget ngerespons revolusi terbesar di zaman kita? Jawabannya, ternyata ada di dalam tubuh filsafat itu sendiri. Jadi, ini kayak pertarungan antara dua kubu. Di satu sisi, ada filsafat yang modelnya kayak menara gading. Kaku, terisolasi, sibuk sama masalahnya sendiri, dan nggak peduli sama dunia luar. Istilahnya itu skolastisisme. Nah, di sisi lain ada roket inovasi, kekuatan dari dunia nyata, dari teknologi, yang melesat kencang, dan udah nggak bisa diabaikan lagi. Solusinya apa? Ya, filsafat harus jadi kayak burung phoenix. Dia harus berani terbakar habis, lalu lahir kembali dari abunya sendiri. Maksudnya, buat ngadepin zaman informasi, filsafat nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Dia harus merekayasa ulang dirinya sendiri jadi sesuatu yang baru, yang lebih relevan dan kuat. Oke, kita udah lihat nih sejarahnya. Sekarang pertanyaannya, jadi apa sih sebenarnya filsafat informasi atau yang sering disingkat PI ini? Gampangnya gini, PI itu punya dua tugas utama. Pertama, dia meneliti sifat dasar dari informasi itu sendiri, dan kedua, dia memakai konsep-konsep dari dunia informasi sebagai alat baru buat memecahkan masalah-masalah filsafat yang udah ada dari zaman dulu. Biar lebih kebayang, coba deh kita pakai analogi. Di satu sisi, PI itu kayak detektif yang pakai kaca pembesar buat menyelidiki informasi. Apa sih ini? Gimana cara kerjanya? Nah, di sisi lain, PI itu kayak kita pakai kacamata baru. Kacamata yang lensanya terbuat dari konsep komputasi, buat ngelihat lagi pertanyaan-pertanyaan besar tentang realitas, pengetahuan, dan pikiran kita. Jadi ada dua peran sekaligus. Tapi, bahkan di dalam bidang yang baru ini, ternyata ada persimpangan jalan. Dan ini bukan cuma perdebatan di kalangan akademisi loh, ini pertanyaan fundamental tentang apa sih seharusnya peran filsafat di abad ke-21 ini. Ada dua kubu besar yang saling berhadapan. Oke, pendekatan pertama kita sebut aja sang penjaga. Kelompok ini percaya tugas filsuf itu ya buat jaga kejelasan. Mereka menganalisis konsep, mengawasi cara kita berpikir biar nggak ngawur. Nah, di seberangnya ada pendekatan kedua, sebut aja sang arsitek atau demiurge. Buat mereka, tugas filsuf itu bukan cuma menganalisis dunia apa adanya, tapi justru membangun makna baru di dalam dunia itu. Ide soal arsitek realitas ini, wah, ini relevan banget sama zaman sekarang. Di dunia di mana banyak kerangka makna tradisional mulai pudar, kita semua, apalagi di dunia digital, seakan-akan dikasih tanggung jawab besar,
yaitu untuk jadi perajin dan pengelola realitas kita sendiri. Jadi jangan salah sangka, filsafat informasi itu nggak datang bawa semua jawaban yang sudah jadi. Justru sebaliknya, dia itu membuka sebuah perbatasan baru yang luas banget, kayak peta yang isinya masih banyak wilayah kosong yang belum dijelajahi, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Buku seperti The Philosophy of Information ini contohnya, ini adalah peta awal dari wilayah baru itu. Tujuannya bukan buat ngasih jawaban final, tapi justru untuk nandain semua pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul di persimpangan antara filsafat dan teknologi. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke titik awal. Setelah ngobrol panjang lebar, pertanyaan intinya tetap sama. Apa sih sebenarnya informasi itu? Apakah cuma sekumpulan pola dalam data atau sesuatu yang punya makna? Terus, gimana hubungannya sama kebenaran? Coba pikirin, informasi yang salah atau hoax itu beneran ada nggak sih? Atau kalau sesuatu itu salah, secara definisi itu udah bukan informasi lagi. Nah kan? Dan ini dia pertanyaan yang paling penting yang ujung-ujungnya balik lagi ke kita semua. Kalau kita setuju bahwa kita adalah para pembentuk informasi, para arsitek di dunia digital ini, maka pertanyaan terakhir yang saya mau tinggalkan buat kalian adalah ini. Realitas seperti apa yang sebenarnya sedang kita bangun? Setiap postingan, setiap like, setiap informasi yang kita sebarin, itu semua ibarat satu batu bata dalam proyek raksasa ini. Jadi coba kita renungkan, realitas macam apa yang lagi kita bangun bareng-bareng? Coba deh, pikirin itu. Terima kasih sudah menyimak.